Apalagi kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti akan menuruti segala perintah-perintah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pada saat ini kita mengevaluasi, kita akan bersama-sama melihat perjalanan hidup kita ini sebagai orang percaya sampai di mana. Kalau kita mengetahui akan keberadaan kita dan tujuan akhir daripada kita mengiring akan Tuhan, saya yakin kita sudah mulai fokus. Kita nggak akan serong kiri, serong kanan, karena kita tahu bahwa semua perkara yang ada di muka bumi ini ada isi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada setiap kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2:6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Tuhan ada menjadi juru selamat dan raja kita, maka kita ini ada di dalam Dia. Dan orang-orang yang berani mengatakan bahwa aku ada di dalam Yesus wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Mungkin saudara berpikir, wah standarnya begitu tinggi ya. Standar yang tinggi yang melalui ayat ini membuat kita merenungkan kehidupan kita ini. Apakah kita sudah hidup seperti Kristus telah? Saudara, yuk kita lihat diri kita, jangan kiri dan kanannya, karena nanti urusan kita sama Tuhan secara pribadi. Amin. Nah, kenapa hal ini mulai diungkapkan, dinyatakan kepada setiap kita untuk mengejar satu kondisi di mana kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Tanda-tanda akhir zaman telah nyata. Kita sudah mulai melihat dan mendengar bahwa deru perang, kabar-kabar tentang perang, bahkan semuanya ini sudah terjadi. Ya, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Mungkin saudara kata, enggak tuh, aku tiap bulan dapat gaji, enggak ada yang kelaparan. Itu di sini saudara. Tetapi ini peristiwa yang ada di muka bumi, yang mana sedang dan sudah terjadi, dan dikatakan melalui firman ini semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau permulaannya seperti ini, kalau saudara bisa mengikuti di televisi bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Gaza, kehidupan orang-orang yang ada di Lebanon, yang ada di Timur Tengah di sana, maka kita akan bisa mulai membayangkan kalau permulaannya seperti ini, kira-kira nanti seperti apa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saya berikan tanda warna kuning di situ. Ini firman diberikan kepada bangsa Israel. Memang bangsa Israel sekarang dibenci semua bangsa. Banyak yang gak suka. Dan akan terjadi hal seperti ini karena apa? Mereka belum mengakui Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau enggak demikian, Injil ini enggak akan sampai ke Cilacap, enggak akan sampai ke Banyuwangi, enggak akan sampai ke Lampung, enggak akan sampai ke tempat di mana kalian berasal. Nah,
Kalau kita sudah melihat seperti itu, perkembangan berita Injil ini akan terus supaya mengakhiri kesudahan segala sesuatu itu akan tiba. Kenapa standarnya begitu tinggi? Pengertian standar tinggi ini saya coba analogikan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Alkitab itu mengawali dengan pernikahan Adam dan Hawa. Betul? Kalau zaman Adam dan Hawa nggak bisa milih, setuju ya? Ya. Tetapi Alkitab itu juga mengakhirinya dengan pernikahan. Sadar nggak? Siapa yang menikah? Mempelai laki-laki, anak domba Allah. Dan siapakah mempelai perempuannya? Berani angkat tangan. Kita kalau bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku sudah layak untuk menjadi mempelai perempuannya Kristus? Yang berani berkata, aku sudah layak, bukan siap, saudara. Kalau siap diangkat, saudara. Siapa yang layak? Gak ada. Ya. Pada waktu kita menikah, yang sudah menikah, coba ingat-ingat tuh. Standarnya tuh pasti tinggi-tinggi kan. Aku besok akan menikah dengan cowok yang tinggi, gagah, ganteng, banyak duit. Gak ada yang masukkan syarat-syaratnya banyak duit. Rugi, saudara. Minta boleh, soal dikasih atau enggak kan bukan. Iya. Nah, kita lihat bagaimana diri kita pada waktu masuk di dalam satu pernikahan itu kita memiliki standar, sesuatu yang kira-kira akan cocok, pantas, bisa untuk mendampingi kehidupan manusia aja begitu, masa Tuhan juga enggak? Sama, Tuhan juga sebagai anak domba Allah, Dia memiliki kerinduan, yaitu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Karena kita akan mengakhiri pada waktu pengangkatan terjadi, kita menjadi mempelai perempuannya Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kita mengawali untuk menemukan siapakah kita ini. 1 Petrus 2:9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini terpilih, saudara. Di dalam proses memilih, kita akan menemukan bahwa pasti di antara begitu banyak orang baru bisa dikatakan itu dipilih. Saudara sadarkah kita percaya Yesus itu karena Tuhan yang memilih kita? Amin. Tidak semua orang, bagi para penerobos pasti mengalami berulang kali untuk memberitakan Injil dan membuat mereka mau percaya Yesus itu bukan kekuatan kita sendiri, hanya dari Tuhanlah yang lebih dahulu memilih kita, sehingga kita ini adalah bangsa yang terpilih. Terpilih itu berarti istimewa kan? Coba lihat sebelahmu, istimewa enggak? Kamu ini terpilih. Ayat 10 itu menggambarkan keberadaan kita yang sesungguhnya. Bagi orang yang percaya Yesus, bukan karena kita yang lebih dahulu memilih Dia, Dia yang memilih kita. Dan firman ini mengatakan, dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Dengan kata lain, kita ini sebetulnya nggak berharga. Kita ini kalau pada keadaan di dalam dunia ini sebetulnya tidak memenuhi syarat.
bahwa kalau seandainya kita masuk neraka sudah sepantasnya. Tapi kalau dulu tidak dikasihani, sekarang dipilih dan dikasihani, berarti kita memperoleh belas kasihan, kita berhak mendapatkan keselamatan. Amin. Wow, luar biasa gitu. Iya. Oleh karena kita ini berasal dari orang-orang yang sebetulnya dulu tidak dikasihani dan memperoleh belas kasihan, maka kita ini perlu diproses dulu. Setuju nggak? Kalau nggak diproses, kita masuk ke surga apa adanya. Aduh, di surga nggak ada gosip. Sementara yang terpilih orang yang suka gosip, yang suka hoax. Saudara, dari contoh sederhana begini kita bisa melihat bahwa memang kerinduan Tuhan ini bukan cuma sekedar memberikan belas kasihan, tapi mempersiapkan kita supaya kita ini menjadi layak mendampingi Dia di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan ini adalah buat Tuhan. Saudara mempersembahkan tubuh saudara bukan untuk gereja, bukan untuk satu nama di tempat ini, tapi buat Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, apapun yang kita kerjakan, yang diperhitungkan oleh Allah itu, kalau kita memberi dari apa yang ada dengan sukarela dan dengan sukacita. Ini merupakan hal yang pada waktu kita diproses, kita harus melewatinya dengan sukarela, dengan sukacita. Walaupun dimulai, ya, kalau prosesnya mendadak begitu berat, ya pasti nggak akan kuat mengangkatnya. Tapi dari hal-hal yang kecil, di mana dalam kehidupan kita, apapun yang kita punya, apa yang kita bisa, suaranya bagus, berikan untuk Tuhan. Puji Tuhan kalau bisa jadi WL, kalau nggak ada jadi singer. Kalau suaranya nggak keruan, apalagi kualitas yang biasanya untuk kamar mandi, fales-fales, tim dari Rayon 3 aja sudah tahu, ini Aden yang di mimbar nih suaranya nggak bener nih, fales. Yang dari Rayon 3 tahu. Saya juga yang kenal anak-anaknya juga cari-cari yang mana nih ya, nggak ketemu. Saya tidak setajam mereka-mereka yang mendengar yang fales tadi. Nah saudara, dari keadaan seperti ini, apapun yang kita punya, yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Mungkin cuma pegang LCD, mungkin cuma foto, ya, buat foto untuk nanti bisa menjadi dokumentasi, yang mana setiap ibadah sekarang sudah masuk ke Facebook, bukan ya? Nah, sampai dunia sosmed yang namanya Facebook dan Instagram itu dibikin gemuruhnya, yang muncul dari GBI Hong Kong. Lakukan itu dengan sukarela dari apa yang ada. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itulah kita perlu untuk mengenal akan hati Tuhan lebih lagi. Kita dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik, mengenal akan yang ada di dalam hatinya Tuhan, supaya kita ini jangan salah-salah di dalam melangkah. Kita akan melangkah ke sana bukan cuma sekedar mencintai, karena kata mencintai itu biasanya ada imbal balik. Saudara, kalau mengasihi itu selalu memberi, tapi kalau mencintai
mengharapkan kembali. Yang sudah menikah pasti tahu. Ya. Nah, keadaan seperti ini perlu untuk kita evaluasi. Kita mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan? Saya tanya ya, ada berapa banyak yang mencintai Tuhan? Ada berapa banyak saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, berikan yang terbaik dan tidak berharap kembali. Dari introspeksi kepada diri sendiri, kita sudah mulai mengetahui kita ini perlu diproses. Nanti kita akan lihat proses apa yang harus kita lewati. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ada dua kata yang saya tarik keluar dari ayat ini. Yang satu mengenal, yang satu lagi menuruti. Kalau kita mengenal Allah, kita akan menuruti. Renungkan saja. Mengenal akan menuruti. Ilustrasi yang saya suka pakai adalah kalau kita mengenal ada dokter yang memang top dan kita sudah tahu dia memberikan pengobatan yang cocok, yang pas buat kita melewati masa-masa lalu kita. Dokter ini mungkin merupakan dokter yang paling pas dengan kita. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Memang Dia yang mengetahui akan keadaan kita. Saat dokter ini memberikan satu keputusan, diagnosa yang dia berikan, dan berkata, Ibu harus minum obat ini ya 1 hari 7 kali. Nurut nggak? Dokter di atas dokter berkata 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Siapa yang nurut? Angkat tangan. Siapa yang nurut? Saya bisa lihat dari sini. Ampunilah musuhmu. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan menuruti perintahnya. Sederhana bukan? Jadi kalau seandainya kita belum bisa ngampuni, artinya kita belum mengenal Tuhan. Mulai mikir ya. Daripada mikir-mikir, tanya, kamu sudah mengenal Tuhan? Ayo tanya sebelahmu, depan, belakang, kiri, kanan. Tuh, gak berani jawab dan gak berani tanya, karena semuanya sama. Tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kita bisa hidup seperti Kristus telah hidup pada saat kita mengenal dengan sungguh-sungguh siapa sebenarnya Dia dalam hidup kita. Saudara pernah dengar Allah itu cemburu? Allah cemburu karena kita belum jadi miliknya loh. Kalau kita menjadi miliknya, beda. Karena Allah melihat kedalaman hati manusia. Saudara, kata cemburu, saya tanya, ada berapa banyak yang pernah cemburu? Ternyata nggak banyak. Coba sekali lagi, siapa yang pernah cemburu? Walaupun belum menikah, tapi kalau pernah punya pacar pasti pernah cemburu. Kalau cemburu itu rasanya nano-nano ya. Segala sesuatu pasti akan serba negatif. Oleh karena dari perasaan cemburu itu ada satu perasaan insecure, tidak aman. Bahwa di dalam kecemburuan itu orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi itu tidak diyakini bisa menjadi miliknya. Allah itu pernah cemburu sama kita loh.
Karena pada saat ini kita sedang dipertunangkan kepada satu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dan kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Saudara, yuk, kadang-kadang perlu ada contoh, satu cerita yang menggambarkan bahwa posisi tunangan itu belum tentu menjadi miliknya sepenuhnya, betul kan? Saudara mulai di sini ya bersama-sama memuji Tuhan. Kita semua yang masih hidup, nanti waktu kita selesai ya baru ketahuan kita jadi miliknya atau enggak. Tapi sepanjang masih hidup belum tentu kita ini dalam posisi setia kepada Tuhan, menjadi miliknya sampai pada akhirnya. Pada waktu kita di sini nyanyi, mungkin ya, aku mau ikut Yesus. Wah, saya lihat tadi semua goyang, tidak ada satupun yang tidak goyang. Lagunya memang enak, apalagi wow, hey. Pokoknya anak-anak GBI kalau yang model begitu udah pasti laris, udah nyanyi tiap ibadah nyanyi. Yang main musik nggak perlu latihan lagi. Lagunya sama. Benarkah sampai pada kesudahannya? Sedih saya kalau mendengar berita di sini jadi penari tamborin, pulang jadi miliknya murid pesantren, mengingkari. Ini gambaran hidup yang dipertunangkan. Allah cemburu. Katakan sebelahmu, Allah cemburu kepada kita. Cemburu karena kita dekat-dekat dengan yang bukan dari Tuhan. Mulai mikir ya, waduh, lah calonku tuh nanti belum percaya Tuhan, langsung dijawab sendiri. Nanti kan bisa ku menangkan. Ya kalau dimenangkan buat Tuhan. Kalau kalian yang dimenangkan, bablas saudara. Oleh karena itu kita perlu untuk mengerti hal ini. Status kita sedang dipertunangkan dengan Kristus. Tetapi barang siapa yang jadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, salibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Saudara, pengertian menyalibkan daging ini berarti kita siap untuk menderita untuk hal-hal yang bersifat kedagingan kalau itu tidak disukai oleh kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita ini lunas dibayar. Kalau kita menyalibkan, posisi salibkan itu biasanya gini. Kalau disalibkan dan kita melihat gambaran yang dialami oleh Yesus, sebetulnya itu merupakan hal yang dikerjakan oleh Tuhan, menunjukkan kepada kita kasihnya, cintanya, di mana dia rela mati di atas kayu salib. Kalau dia sudah seperti itu, masa kita nggak mau menjadi milik Tuhan sepenuhnya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk, kalau ada daging itu perlu disalibkan. Itu artinya memang membuat kita sakit. Tetapi apa yang kita alami, rasa sakit itu tidak ada bandingnya dengan apa yang dialami oleh Yesus. Karena Filipi pasal 3 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Gak cuma hanya mengenal, tapi kuasa kebangkitannya yang membuat kita mampu untuk mengalahkan segala tantangan dan persoalan, dan persekutuan dalam penderitaannya yang membuat kita kuat bertahan
sampai pada kesudahannya, supaya kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apa yang menjadi dampak daripada persekutuan kita dengan Allah itu? Ada buah roh yang muncul, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, dari kerinduan Allah untuk kita diproses, wajib hidup sama seperti Kristus hidup, di mana kita menghasilkan buah roh melalui kehidupan kita, maka kita ini akan senantiasa diproses. Bagi yang pelit, kira-kira supaya murah hati diprosesnya gimana? Saudara, kalau kita menelusuri jejak proses yang datang kepada kita, kita akan menemukan sebetulnya Tuhan sedang melakukan pemrosesan dalam hidup kita. Bagi yang pelit, ya mungkin juga pergi naik tram aja, patadungnya habis, nggak ada isinya. Uangnya mungkin yang saudara bawa paling kecil $10, padahal tram cuma bayar berapa? Kalau saudara nggak bayar, diteriakin sama messengersnya kan, yang sopirnya di situ kan, mucin, masih nekat mau lari, malu kan, terpaksa $10 bayar. Saudara, kalau saudara turun dari tram dan ngomel terus gara-gara lupa ngisi Octopus, aku bayar $10, kan mestinya bisa naik 4 kali. Nah, saudara sedang diproses ini supaya ada kerelaan kan, supaya nggak pelit kan. Kalau yang nggak sabaran tuh, saudara dikirim ke rumah yang singsang sama dedenya suka perintah bersamaan, dan semuanya minta cepet-cepet. Saudara mau ngomong, nggak mungkin gitu kan, ya nggak berani. Dan itulah gambaran apa yang disebut proses. Tetapi kalau kita mengerti yang mengerjakan itu Tuhan, maka kita akan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah dengan sukarela. Kalau kita mengerti itu proses yang daripada Tuhan, maka kita akan menyalibkan kedagingan kita. Apalagi kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti akan menuruti segala perintah-perintah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan yang bertahan di dalam pencobaan. Kata sebab apabila ia sudah tahan uji, itu menggambarkan bahwa kita sudah mengakhiri akan setiap pencobaan. Dengan kata lain, kita sudah menjadi miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Pada saat itulah mahkota kehidupan sudah disiapkan untuk saudara dan saya. Saya akan kembali ulang tentang apa yang saya sampaikan. Pertama, tadi kita menghadapi standar yang tinggi, wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kita ini yang dahulu tidak dikasihani, gak ada harganya, gak layak, pantas kalau dibuang. Tapi sekarang kita ada di sini dan kita mau dengan sukarela mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini menerima belas kasih. Oleh karena itu, persembahkan tubuh, sukarela dengan sukacita. Karena kita dalam proses untuk dipersiapkan menjadi miliknya Tuhan sampai selama-lamanya.
supaya tidak terasa berat, maka kita membangun hubungan dengan Allah sampai kita mengenal Dia, dan kita memberikan kasih kita kepadanya dengan segenap hati. Kalau kita melakukan untuk satu pribadi yang kita kasihi, pasti nggak hitung-hitungan. Kalau kita masih hitung-hitungan, itu berarti kita belum tentu mengasihi. Kata mengenal dan menuruti menggambarkan saat kita melakukannya, bukan cuma karena kita sekedar mengasihi, tapi benar-benar mengenal janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu setia dengan kasihnya yang selalu baru setiap pagi. Saya percaya pengenalan kita akan Allah kita ini membuat kita menurut. Bahkan sampai di level pertunangan saja kita tahu bahwa kita bisa putus, kita bisa nggak jadi. Oleh karena itu waspadalah dengan segala ilah-ilah lain yang mencoba untuk menjauhkan kita daripada kasih Kristus, dan untuk bertahan sampai pada akhir. Bertahan sampai pada akhir itu entah berapa kali kita harus menyalibkan kedagingan dan hawa nafsu kita. Mungkin bisa tiap hari, mungkin bisa tiap minggu, mungkin bisa tiap bulan. Berulang kali kita akan menyalibkan kedagingan dengan hawa nafsu kita. Tapi ketahuilah, Tuhan melihat itu, kita setia sampai akhirnya. Mahkota kehidupan jadi milik saudara dan saya sampai selama-lamanya. Untuk itulah standar yang tinggi yang perlu kita kejar mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tundukkan kembali.